Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Prima Widitya Leoni dan rekan-rekan saya Putri Alangsari dan Ramadio Satria. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait materi laporan audit dan opini audit. Sebelum kita masuk kepada laporan audit dan opini audit, mungkin masih ada yang bingung tentang apa sih sebenarnya perbedaan antara akuntansi dan audit itu. Nah, jadi akuntansi itu yaitu pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini dilakukan karena pada dasarnya manusia mudah lupa, susah ingat. Dan mustahil bagi kita semua untuk mengingat apa yang sudah dilakukan 100%, terutama jika hal ini menyangkut masalah laporan dan keuangan. Nah, sementara auditing itu adalah menentukan apakah informasi yang dicatat itu dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Nah, untuk output akuntansi itu sendiri adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu menurut PSAK nomor 01 bahwa laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara output dari auditing adalah pendapat atau opini. Nah, selain memiliki perbedaan antara audit dengan akuntansi, auditing dan akuntansi juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama pekerjaan yang harus ada dan harus dilakukan dalam sebuah perusahaan, terutama perusahaan terbuka. Nah, ruang lingkup audit lebih luas daripada akuntansi karena membutuhkan pemahaman menyeluruh dari berbagai tindakan, peraturan pajak, pengetahuan tentang standar akuntansi dan standar audit, serta memerlukan keterampilan komunikasi. Baiklah, langsung saja setelah kita mengetahui apa itu perbedaan dari akuntansi dengan auditing, kita bisa mengetahui atau menarik kesimpulan apa itu laporan audit. Jadi laporan audit itu adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Selanjutnya, fungsi dari laporan audit. Jadi laporan audit ini digunakan oleh banyak pemangku kepentingan termasuk manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham, investor, badan pemerintah, bank, dan banyak lainnya. Dalam kebanyakan kasus, laporan audit dikeluarkan untuk mencakup laporan keuangan selama 12 bulan atau periode 1 tahun. Di sini kami mengelompokkan fungsi laporan audit itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, investor menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Nah, yang kedua, badan pemerintah menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. Sementara itu, pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya tahapan-tahapan dalam membuat laporan audit. Nah, untuk tahapan pertama yaitu meminta dokumen yang dibutuhkan. Setelah mengonfirmasi bahwa auditor akan mendatangi klien yang akan diaudit, auditor akan meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait kebutuhan audit. Nah, bahkan biasanya auditor sudah mengirimkan daftar dokumen-dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu kepada klien di dalam audit checklist. Dokumen audit tersebut dapat mencakup salinan laporan audit sebelumnya, rekening koran, nota keuangan, dan buku besar. Selain itu, auditor juga dapat meminta bagan organisasi klien bersama dengan daftar nama dewan dan komite terkait. Untuk tahapan kedua yaitu mempersiapkan rencana audit. Auditor akan memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana proses audit akan dilakukan. Setiap auditor pastinya memiliki gaya pengauditan yang berbeda-beda dan tetap mengindahkan kode etik sebagai auditor. Nah, workshop risiko dapat dilakukan oleh tim audit untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah yang akan muncul selama proses audit dilaksanakan. Yang ketiga adalah menjadwalkan rapat terbuka. Auditor perlu mengundang manajemen senior, general affair atau staf administrasi,
dari pihak klien ke suatu rapat terbuka. Di dalam rapat terbuka, auditor akan mempresentasikan ruang lingkup audit, lama waktu pelaksanaan audit, dan masalah lain yang perlu dibahas terkait pelaksanaan audit. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan kerja lapangan di lokasi. Jadi auditor mengambil informasi yang dikumpulkan dari rapat terbuka dan menggunakannya untuk merealisasikan rencana audit. Kerja lapangan kemudian dilaksanakan dengan berkomunikasi kepada anggota staf dan meninjau prosedur dan proses audit. Jadi auditor akan menguji kepatuhan klien terkait pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK. Selanjutnya yang kelima yaitu menyusun laporan. Auditor menyiapkan laporan audit yang berisi rincian temuan-temuan audit selama proses audit dilaksanakan. Laporan audit akan merangkum segala kesalahan matematis, temuan yang bersifat material dan tidak material, pembayaran yang diotorisasi tetapi tidak dibayar, dan temuan-temuan lainnya. Jadi auditor kemudian akan menulis komentar terkait temuan audit dan merekomendasikan solusinya kepada klien. Dan untuk tahapan terakhir yaitu menyiapkan pertemuan penutupan. Auditor meminta tanggapan dan persetujuan dari klien terkait masalah dan temuan dalam laporan audit pada rapat penutupan. Dan auditor juga tidak lupa untuk menjelaskan deskripsi rencana aksi manajemen untuk mengatasi masalah dan temuan tersebut serta tanggal penyelesaian yang disepakati. Pada rapat penutupan ini, semua pihak yang terlibat akan mendiskusikan laporan audit dan tanggapan manajemen secara matang. Jika terdapat masalah lain, mereka akan langsung menyelesaikan dan mencari solusinya pada rapat penutupan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan audit. Laporan audit ada dua, yaitu laporan audit bentuk pendek dan laporan audit bentuk panjang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang laporan audit bentuk pendek. Isi dari laporan audit bentuk pendek dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu laporan audit. Dalam bagian ini, auditor menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dan cara audit yang dilaksanakan terhadap laporan tersebut, serta pendapat atas kewajaran laporan keuangan auditan. Isi laporan audit adalah tanggung jawab auditor. Yang kedua, yaitu laporan keuangan auditan. Bagian ini berisi laporan keuangan perusahaan yang menjadi tanggung jawab manajemen, seperti yang telah disebutkan oleh auditor dalam paragraf pengantar dalam laporan audit. Selanjutnya yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan. Dalam bagian ini dicantumkan penjelasan atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan auditan. Penjelasan atas laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan auditan dan merupakan tanggung jawab manajemen. Selanjutnya, laporan audit bentuk panjang. Laporan audit bentuk panjang merupakan perluasan laporan audit bentuk pendek. Keputusan auditor harus menerbitkan laporan audit bentuk pendek atau panjang tergantung pada kebutuhan klien. Isi laporan audit bentuk panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan audit. Yang kedua, laporan keuangan auditan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan arus kas. Yang ketiga yaitu penjelasan laporan keuangan. Yang keempat, daftar rincian unsur-unsur tertentu yang dicantumkan dalam laporan keuangan, seperti daftar umur piutang. Yang kelima, data statistik, misalnya distribusi penjualan kepada pelanggan besar dan pelanggan kecil kepada pemerintah dan swasta. Yang keenam, komentar yang bersifat penjelasan, misalnya seperti penjelasan mengenai metode akuntansi, penjelasan mengenai kebijakan pemberian kredit, penjelasan mengenai transaksi antar pihak intern perusahaan. Yang ketujuh, penjelasan mengenai lingkup audit, misalnya mengenai jumlah surat konfirmasi piutang yang dikirimkan, diterima jawabannya, dan jumlah yang berisi kesalahan dan yang tidak. Laporan audit bentuk panjang biasanya diminta oleh pemilik dan manajer perusahaan kecil yang tidak memiliki staf akuntansi untuk menghasilkan secara teratur laporan yang bersifat analitik. Selanjutnya, laporan audit baku. Unsur penting dalam bagian pertama laporan audit bentuk baku yang memerlukan pertimbangan auditor adalah yang pertama, pihak yang dituju. Dalam penugasan umum, biasanya pemberian penugasan audit adalah direksi perusahaan atau dewan komisaris. Kepada siapa laporan audit dialamatkan dapat ditentukan berdasarkan surat permintaan audit yang diterima oleh klien.
Yang kedua, paragraf pengantar. Paragraf ini berisi pernyataan auditor tentang yang pertama, laporan keuangan yang menjadi objek audit. Kedua, pernyataan bahwa tanggung jawab tentang laporan keuangan berada di tangan manajemen. Yang ketiga, pernyataan bahwa tanggung jawab tentang pernyataan pendapat atas laporan keuangan berada di tangan auditor. Yang ketiga, paragraf lingkup audit. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan didasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia, penjelasan singkat tentang standar auditing, dan pernyataan tentang keyakinan auditor bahwa audit yang dilakukan oleh auditor memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Selanjutnya, paragraf pendapat. Paragraf ketiga, dalam laporan audit bentuk baku tersebut disebut dengan istilah paragraf pendapat. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Dalam merumuskan paragraf pendapat ini, auditor berpedoman pada 4 standar pelaporan yang terdapat dalam standar auditing berikut. Yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua, prinsip akuntansi berterima umum diterapkan secara konsisten dalam tahun yang diaudit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu penegasan bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dikemukakan. Dalam hal nama auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, maka laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat audit, jika ada, dan tidak tanggung jawab auditor yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tanda tangan auditor. Tanda tangan yang dicantumkan dalam laporan audit menunjukkan pengesahan oleh auditor atas laporan audit yang bersangkutan. Penandatanganan laporan audit adalah partner atau sekutu dalam kantor akuntan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tanggal laporan. Menurut XAE Seksi 530, pemberian tanggal atas laporan auditor independen menyebutkan bahwa tanggal selesai pekerjaan lapangan harus digunakan oleh auditor sebagai tanggal laporan auditnya. Setelah pekerjaan lapangan selesai, auditor beserta asisten auditor meninggalkan perusahaan klien dan untuk selanjutnya mengolah penerbitan laporan audit di kantor. Selanjutnya yaitu contoh laporan audit. Dapat kita lihat ada 4 halaman. Yang halaman pertamanya yaitu cover dari laporan keuangan. Yang kedua yaitu surat pernyataan tanggung jawab pengurus tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Yang ke halaman ketiga dan keempat yaitu laporan auditor independen. Laporan auditor independen ini sendiri berisi tentang tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab auditor. Yang ketiga yaitu basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Yang keempat, opini wajar dengan pengecualian dan hal lainnya. Opini audit. Opini audit atau pernyataan pendapat merupakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dan diberikan atas pertimbangan profesional akuntan yang telah diatur dalam SPAP. Selanjutnya, jenis opini. Jenis opini ada 5 jenis yang biasa diberikan oleh auditor setelah selesai melakukan pengauditan atas laporan keuangan perusahaan klien. Kelima jenis opini tersebut adalah unqualified opinion atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, unqualified opinion with explanatory language, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Yang ketiga, qualified opinion, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, adverse
opinion, pendapat tidak wajar. Yang kelima, disclaimer of opinion, tidak memberikan pendapat. Qualified opinion adalah kewajaran penyajian laporan keuangan terhadap tentang posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi yang sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Adanya penjelasan jika terjadi perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya, ada penjelasan yang cukup mengenai informasi dalam catatan yang mendukung dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sedangkan kondisi-kondisi menyebabkan penyimpangan dari unqualified opinion antara lain. Yang pertama, dibatasinya lingkup audit. Selanjutnya, laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya, auditor tidak independen. Selanjutnya, tidak ada konsistensi. Selanjutnya, tidak ada kepastian yang material. Selanjutnya, keraguan atas going concern. Selanjutnya, setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya, penekanan atas sesuatu yang spesifik tentang laporan keuangan yang diaudit. Selanjutnya, laporan yang melibatkan auditor lain. Kedua, a qualified opinion with explanatory language, atau pendapat wajar tanpa pengecualian dengan batas penjelas. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelas tambahan antara lain. Yang pertama, pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Yang kedua, adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh profesi atau pihak yang berwenang. Yang ketiga, laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian material. Keempat, auditor meragukan kemampuan satuan usaha yang mempertahankan kelangsungan hidup. 5. Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam menggunakan prinsip dan metode akuntansi. Dalam keadaan tertentu, auditor mungkin mempunyai keinginan untuk menekankan hal-hal tertentu tentang laporan keuangan. Meskipun auditor bermaksud untuk menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, beberapa contoh informasi penjelasan yang mungkin dinyatakan auditor dalam laporan auditnya sebagai penekanan suatu hal, yaitu adanya transaksi antara pihak pemilik yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya, peristiwa penting terjadi setelah tanggal neraca. Selanjutnya, deskripsi masalah-masalah akuntansi yang berdampak terhadap daya banding laporan keuangan tahun lalu. Selanjutnya, ketidakpastian material yang diungkap dalam catatan kaki. Qualified opinion, pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini diberikan apabila tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari
prinsip akuntansi berterima umum dan berdampak material tetapi mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Adverse opinion. Pendapat tidak wajar. Auditor harus menjelaskan alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika lingkup auditnya tidak dibatasi, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika pendapat ini diberikan, berarti informasi disajikan klien dapat dalam laporan keuangan tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pemakai informasi keuangan. 5. Disclaimer of opinion, tidak memberikan pendapat. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan oleh lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor tidak memadai, auditor memberikan pendapat. Maka ada 3 hal yang dapat dilakukan auditor. Yang pertama, pada paragraf pengantar, auditor mengubah frasa dari kami telah mengaudit neraca menjadi kami telah membuat perikatan untuk mengaudit neraca perusahaan. Hal ini dimaksud untuk menjelaskan bahwa auditor tidak melaksanakan audit yang disyaratkan dalam standar pekerjaan laporan. Yang kedua, pada paragraf lingkup audit tidak dicantumkan dalam laporan audit. Karena pembatasan tersebut, lingkup audit mengakibatkan auditor tidak dapat menyatakan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan. 3. Dalam suatu paragraf dijelaskan tentang alasan yang menyebabkan auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Baik teman-teman, demikianlah video dari kelompok kami dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.